Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Dimas Angga Wahyudi. Untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai screening ya, screening saham untuk hari esoknya. Ya, langsung saja saya mulai. Nah, di sini disesuaikan dengan tujuan screening kalian. Screening kalian itu untuk tujuan scalping kah atau untuk tujuan swing? Ya, untuk langkah awal saya akan menjelaskan tentang metode screening untuk yang basicnya swing. Ya, langsung saja kita ke menu. Di sini saya ke stock ranking. Bisa saja di sekuritas lain pastinya juga ada aplikasinya, itu mungkin ada di stock value atau stock volume. Ya. Nah, saya untuk tujuan swing itu saya masuknya ke value. Nah, di sini ada beberapa tertinggi dengan nilai value yang sangat tinggi. Transaksi per hari kemarin ini ada saham BBRI ya, yang paling atas ya, dengan nilai transaksi sekitar 660, lalu Arto 623 ya. Nah, ini langsung saja saya ke charting. Nah, di charting ini saya menggunakan signalnya adalah memakai William SR dengan settingan standar bawaan dari aplikasi. Lalu untuk indikator saya ini memakai volume dan juga MACD. Ya, langsung kita ke bagian chartnya, analitiknya seperti ini ya. Jadi di sini di saat ada panah merah ini, itu indikator William SR ini ya, dia menyalakan buoy, maka saya akan mempersiapkan untuk buoy. Nah, untuk amannya saya biasanya menunggu konfirmasi dari MACD yang di bawah ini ya. Sama saya juga melihat volume yang terjadi ya pada hari itu. Jadi volumenya itu harus meningkat ya, dari hari ke hari itu harus lebih tinggi. Lah, waktu dia turun, volumenya juga harus turun. Jadi seharga saham turun, volume turun. Harga saham naik, maka volume juga wajib naik. Nah, itu. Nah, di sini saya masuknya itu kapan? Saat MACD, garis MACD ini dia berpotongan. Jadi sekitar di harga 3820. Semakin dia turun, saya semakin buy lagi dan buy lagi. Ini memakai teknik average down ya, yang seperti yang di kalkulator average down itu. Nah, di sini saya sudah menikmati hasilnya. Ya, dia mulai menanjak naik. Nah, lalu dia di sini ada penurunan volume, saham juga turun. Nah, di sini juga sudah ada indikator sell ya, dari signal William SR sell. Nah, ini saya sudah bersiap sell. Nah, lalu saya menunggu konfirmasi MACD seperti belinya. Nah, di sini dia turun. Akhirnya saya jual waktu di harga 4290 seperti itu. Nah, kenapa saya harus menunggu konfirmasi MACD sedangkan signalnya ini jauh lebih cepat daripada konfirmasi di MACD? Nah, masalahnya seperti ini. Jika saya langsung menggunakan indikator William signalnya ya, itu buy-nya sudah muncul ya sejak area sini, buy. Sedangkan MACD-nya ini masih di kondisi bearish divergent itu maksudnya dia itu arahnya menurun ya. Ini menurun, lalu waktu dia berpotongan naik, ini saya baru ada pembelian karena kondisi sudah mengarah ke pullback, pembalikan arah ya, ke bullish. Nah, ini saya investasi, lalu turun saya jual seperti itu. Jadi untuk swing, kondisi swing untuk beberapa hari trading, jadi nggak selalu pantau layar, kalian harus mencari saham-saham yang potensi seperti ini ya. Jangan masuk ke saham-saham yang arah berkali-kali tapi nanti juga jatuhnya pasti ARB berkali-kali, serta beberapa saham itu yang likuiditasnya cukup kurang, sehingga kurang bagus jika digunakan untuk swing karena kenaikannya yang sungguh sangat lama. Nah, selain dari faktor tersebut, saham-saham big caps seperti Bank BRI ini juga kalian bisa lihat di foringnya. Selama foring ini kan net buy atau net sell dari asing ya, investor asing ini bagus, maka kalian juga bisa masuk atau
spekulasi buy, dan jika dia mulai jualan kalian juga bisa spekulasi untuk jual saham yang big cap seperti itu ya. Nah, ini lantas saya kapan masuk lagi? Saya masuk lagi ini ketika MACD dan indikator dari signal William SR ini menunjukkan buy lagi, seperti itu swingnya yang saya lakukan ya pada saham-saham big caps seperti itu. Nah, untuk screening mode 2 itu adalah screening yang digunakan keesokan harinya kalau kita mau trading harian atau scalping ya. Jadi sama di menu stok juga ini saya nyari yang top volume ya, top volume. Jadi di sini ada beberapa saham yang volumenya sangat tinggi sekali ya, Friend, Zinc, PRMS. Lah, selama dia volumenya sangat tinggi itu langsung saya masukin ya. Jadi nggak melihat presentasenya ini berapa persen, yang menjadi topnya itu yang saya lihat langsung. Atau kalau gitu dari beberapa top ini, atau paling enggak 3, biasanya 3 teratas ini kalian pilih yang mana yang untuk besok ya. Saya langsung ke chartnya. Nah, ini dia volumenya sangat tinggi sekali jual belinya ya. Ini untuk MACD udah berpotongan, indikatornya dia juga sudah mendukung untuk signalnya. Memang dia belum ada indikasi pembalikan arah, masih arah naik terus, bullish ya, seperti itu. Untuk besok hariannya kalian juga bisa melihat ke saham-saham seperti ini. Tapi masalahnya adalah jika saham tersebut naiknya terlalu tinggi, kalian coba lihat ke bagian news, apakah beritanya itu ada yang sangat menarik sekali sehingga saham itu patut untuk harga sahamnya itu arah berjilid-jilid ya, seperti itu biasanya untuk yang top volume. Lalu kalian juga lihat broker sumarinya. Lah, hari itu siapa yang naikkan, untuk besok dipantau lagi. Yang buyer tertinggi, 3 tertinggi itu besoknya dia jualan apa masih koleksi beli lagi. Jika dia jualan, otomatis kita tunggu dulu sampai dia panic sell-nya itu mereda, kemudian kita bisa melakukan buying lagi. Jadi nggak harus kita buy langsung pada saat pagi hari, tapi kita lihat respon pasar. Jika bandar yang kemarin dia naikin ternyata lagi jualan, maka kita nggak usah langsung masuk, tapi kita tunggu harganya itu stabil, respon pasarnya gimana. Kalau ada pembalikan arah, kita bisa masuk, seperti itu ya. Nah, untuk saham-saham kecil seperti ini biasanya itu broker sumari sangat berpengaruh. Jadi kalau bisa itu kalian lihat broker sumarinya, lalu kalian juga melihat indikator-indikator pembantu seperti ini ya. Jadi ini untuk screening one day trading harian, seperti itu. Beda ya sama swing. Kalau swing itu mungkin bisa seminggu atau bulan sampai target terpenuhi. Kalau trading buat besoknya, screening buat besoknya itu kalian nyari saham-saham yang kemarinnya rame, pasti besoknya juga rame. Di situ biasanya digunakan untuk para scalper yang mau ikutan masuk ya. Contohnya begini, pagi hari mungkin saya akan masuk di harga 104, lalu saya langsung jual di harga 107, seperti itu. Jadi saya memanfaatkan momentum seperti ini aja untuk tujuan scalping. Tidak ikut naiknya saja jual. Kalau besok sekiranya masih potensi naik, saya akan masuk lagi untuk beli, lalu saya jual. Jadi tidak ada istilah untuk menginapkan saham tersebut di portofolio, seperti itu. Nah, kenapa saya nggak memilih yang top gainer? Karena top gainer itu beberapa nggak ada yang nggak liquid, ada yang liquid. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini top gainer ada MTSM. Ini volumenya cuma 101.000 ya, dengan value yang cuma 1.600. Nah, kita lihat di stock price-nya lah, dia arah cuman bidnya itu sangat kecil sekali, riskan sekali untuk dibanting. Dilihat untuk broker sumarinya, nah itu yang naikkan siapa ya. Besok jika bandar ini jualan, maka dia langsung kemungkinan ARB itu ada, seperti itu. Jadi untuk saham-saham yang kurang bagus, kurang banyak volumenya, walaupun dia naiknya signifikan,
tapi tidak ada berita news apa-apa, itu jangan paksa untuk beli di arah atau beli di pucuk, karena kemungkinan besok ambles itu pasti ada, seperti itu. Jadi seperti ini LUJK, ini cukup menarik karena volumenya dia cukup tinggi. Ini juga bisa saya jadikan acuan untuk scalping esok harinya. Jadi saya ikut beli, kan kalau open dia loncat ya, saya beli waktu dia stabil, saya jual. Lalu kalau sekiranya dia masih potensi naik, saya beli lagi, saya jual, beli lagi di sini. Lalu kalau dia sekiranya profit, langsung jual lagi. Nah, untuk hari berikutnya itu saya juga melakukan hal yang sama, yaitu ketika pasar open sekitar jam 9 itu saya menunggu beberapa detik sampai harganya dia stabil. Jadi ini memang open dia sangat naik tinggi ya, open naik tinggi lalu dia stabil di harga sekitar 252 262. Nah, ini saya coba masuk cari momentum respon pasar, lalu setelah saya HK respon pasar cukup baik, langsung saya jual. Nah, jadi istilahnya itu langsung profit minimal 2%, langsung saya jual. Kalau bisa lebih juga makin bagus, tapi jika dia sekiranya masih ada potensi naik, maka saya akan masuk lagi dan saya jual langsung waktu profit, seperti itu. Jadi saya nggak ambil resiko untuk menginapkan saham tersebut karena memang volatilnya sangat tinggi. Lalu untuk berita juga tidak ada yang signifikan bagusnya dari segi apa. Lalu kita lihat dari broker sumarinya yang naikin siapa. Kalau dia jualan di menu downnya, down history ya, itu saya juga ikut jualan. Kalau dia buy, saya juga ikut buy. Kalau scalping juga bisa menerapkan hal seperti itu ya. Jadi untuk screening malam harinya, karena memang kalau PSJP itu butuh 10 menit akhir yang butuh kecepatan dan kelitian. Kalau yang ini screeningnya bisa santai malam hari, besok paginya sekitar jam 9 sampai jam 9.30 bisa kalian eksekusi. Silakan untuk menu swing atau scalpingan trading harian, seperti itu. Jadi trading harian beli pagi, jual siang atau jual sore. Kalau scalping langsung beberapa menit jual. Tapi kalau swing, entah closingnya dia turun atau closingnya dia naik, kalian tetap simpan. Jadi ada tujuan dari dalam jangka panjangnya. Biasanya digunakan untuk saham-saham yang mempunyai dengan valuasi besar atau big caps istilahnya, seperti itu. Ya, sekian video dari saya untuk video cara screening yang benar di saham tentunya. Jika teman-teman masih bingung dan ingin ditanyakan, silakan langsung komen aja di bawah ya. Baik, terima kasih.